Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kemarin kita ya untuk menghormati Mbah Mun yang terkenal cinta habaib, dan alhamdulillah rata-rata putranya juga cinta habaib nggih. Alhamdulillah saya ngirim dua santri, Bahir dan Nafis, alhamdulillah wis di tulisannya wis dibantah apa tadi pembatalan nasab itu, wis dibantah oleh Bahir, Nafis dan Rumel ya, Rumail tah Rumel ya, asli Romli. Mbak Nawawi kok muni Rumail gitu. Rumail apa Rumel jadi nape nunggonku ora tau nunggonku blas ya. Memang dia aslinya Gus Durian aslinya. Tapi kok aneh Gus Durian. Ya, memang Gus Dur sendiri pernah membela Pak Alawi ya, ketika ada ketua MUI, Hasan Basri ya, mengatakan tidak ada habaib, tidak ada sayyid. Nah, itu Gus Dur membela habaib. Pernah lagi saya ingat Gus Dur itu pernah membela Habib Abdullah bil Faqih Malang, Bang. Dan saya dulu langganan buletin aula ya, majalah aula masih di DH, Bang. Saya pernah baca Gus Dur mengaku keturunan Al-Uraidi yang ada di Madinah. Al-Uraidi yang mbah-mbahnya Al-Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pernah lagi dia mengaku keturunan Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar yang kuburannya ada di Waju, Sulawesi ya, Waju. Dia kepengen ke sana atau sudah ke sana Allah. Jadi ini ada kesan-kesan tentang kiriman atau saya mengirim Nafis dan Bahir itu untuk membela Pak Alawi di Robitoh Alawiyah ya, karena lillahi ta'ala, karena ingin membela, di samping membela habaib juga membela Syekhina Kiai Maimun nggih. Ini ada kesan-kesan saya suruh nulis. Ketidakhadiran Imaduddin dan saatnya berbenah. Ketidakhadiran Imaduddin men Syekh Imad ngono wae jane ya. Kok Imaduddin men. Ketidakhadiran Imad dalam perdebatan di Rabita Alawiyah adalah bukti paling nyata dari kelemahan dan keberdayaannya dalam mempertahankan argumen yang ia lontarkan. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku memiliki kebenaran memilih untuk lari dari perdebatan ilmiah yang seharusnya menjadi ajang untuk membuktikan keabsahan klaimnya. Imad telah menunjukkan bahwa dirinya tidak pantas disebut sebagai orang yang memiliki integritas ilmiah, apalagi dianggap sebagai pembela kebenaran. Dengan ketegasan dan kelugasan yang dimiliki oleh tim peneliti, isu nasab Alawi seharusnya sudah selesai dan tidak perlu lagi diperdebatkan kembali. Fakta-fakta ilmiah telah dikemukakan dengan sangat jelas, lugas, mematahkan setiap klaim dan tuduhan yang dilontarkan tanpa dasar.
Siapapun yang masih mencoba mengungkit-ungkit masalah ini setelah adanya klarifikasi ilmiah yang begitu terang benderang, jelas hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan kebodohan dan kesombongan dan kekeliruannya. Mereka yang terus mempertahankan isu ini tidak lebih dari penyebar fitnah yang mengacaukan umat, dan tindakan mereka harus dicap sebagai perbuatan berbahaya dan merusak tatanan masyarakat, ya, meresahkan apa masyarakat, membatalkan nasab satu bangsa, itu kan suatu perbuatan yang kriminal, yang keji, nggih. Membatalkan nasab orang satu aja bisa dikriminalkan, apalagi satu bangsa, satu klien yang besar. Pahala itu besar, ada bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Masyarakat perlu sadar bahwa orang seperti ini tidak layak mendapat tempat dalam diskusi ilmiah atau spiritual. Sekarang marilah kita bersama-sama introspeksi dan berbenah diri. Para kiai, para agus perlu menghentikan praktek berebut proposal dana dari pemerintah atau rebutan jadi calon daerah, ya. Satu keluarga sing siji calon bupati, sing siji calon wakil bupati, satu keluarga, enggak pantas, ya. Berebutan proposal dana atau jabatan, ya, dalam pemerintahan atau dalam legislatif, yang hanya akan merusak citra ulama dan menurunkan martabat mereka di hadapan umat. Fokuskan perhatian pada pengajaran dan bimbingan yang benar-benar membawa manfaat bagi umat, bukan pada hal-hal yang justru menimbulkan fitnah dan perpecahan. Begitu pula para kalangan habaib, saatnya berbenah diri dengan tidak lagi berbicara tanpa dasar ilmu yang kuat, menghindari kebiasaan menceritakan karomah kakek-kakek mereka secara berlebihan di depan umum. Karena hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Segala konflik dan perselisihan yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan pembelajaran agar kita semua bergerak menuju kehidupan umat Islam yang lebih baik dan harmonis. Allahumma amin. Inilah kesan dan pesan kita setelah kejadian kemarin di Robitoh, nggih. Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah SWT amal kita dan membuat Mbah Mun seneng dengan kita, nggih, dan para habaib dan aulia-aulia Allah, termasuk Habib Abdullah bin Al-Haddad, mbahnya Habib Muhammad Idrus, ya. Alhamdulillah tadi beliau saya minta ijazah kitab-kitabnya dan rotib Al-Haddad, dia nyelimur gitu, ya. Tapi sudah alhamdulillah dia mengijazkan dari tadi orang Yaman yang tadi di rumah saya ingat, saya Al-Adal itu mengijazah semua kitab di dunia. Alhamdulillah, luar biasa tadi kita, alhamdulillah. Kemungkaran saat paus datang, banyak sekali keharaman atau kemungkaran yang muncul pada saat Fransiskus datang ke Indonesia. Paus Fransiskus datang ke Indonesia yang wajib kita ingkari. Silakan dia datang ke Indonesia, namun respon banyak umat bahkan tokoh muslim padanya sungguh mengecewakan karena sangat berbahaya. Sikap mereka dapat menyesatkan banyak umat muslim yang awam. Pertama, menghadiri dan terlibat perayaan misa yang dari paus tidak hanya haram tapi juga bisa menjurus kepada kemurtatan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap akidah Islam, di mana orang muslim seakan-akan mengakui dan merestui keyakinan yang jelas-jelas menentang tauhid. Nah, mereka trinitas, nggih.
Kedua, penghormatan berlebihan yang diberikan kepada pemimpin agama lain seperti paus adalah tindakan yang sangat tercela dan haram bagi muslim. Penghormatan semacam itu bukan hanya mencederai identitas keislaman, tetapi juga dapat menghancurkan fondasi iman seseorang. Ketiga, masuknya pemimpin agama lain ke masjid, terutama Masjid Istiqlal, adalah penghinaan terhadap kesucian tempat ibadah umat Islam nasional. Masjid adalah rumah Allah yang harus dijaga dari segala bentuk campur tangan kekufuran. Kehadiran mereka di sana tanpa alasan yang syar'i adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus ditolak dengan tegas. Maksudnya kalau beliau masuk ke Istiqlal hanya duduk-duduk seperti orang biasa masih bisa ditolerir ya, tapi dia kan di panggung kan, di kursi kebesaran, inilah yang jadi umat Islam di bawah, terus umat Islam nyanyi-nyanyi, masjid dibuat tempat nyanyi sama dengan gereja. Ini yang jadi masalah besar dalam akidah. Keempat, pembacaan ayat Injil di Masjid Istiqlal. Masjid juga dibuat pembacaan ayat Injil di masjid adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Ayat Injil dari Lukas bab 10 ayat 25:37 sampai 37 yang dibacakan tersebut adalah alat untuk merusak pemahaman Islam. Menurut keyakinan Islam, Injil adalah Injil hasil distorsi, bukan murni wahyu. Hukum membacanya jelas haram karena ini adalah infiltrasi pemikiran yang bisa mengaburkan akidah umat dan menjuruskan mereka dalam kesesatan. Kelima, riwayat paus yang mendukung pernikahan sesama sejenis adalah ancaman serius terhadap moralitas umat Islam. Pernyataan paus pada 22 Oktober 2020 yang mengatakan orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga, tidak ada yang harus diusir dan atau dibuat sengsara karenanya. Bukan hanya itu, bukan masalah itu. Dia di Indonesia mengatakan minta kepada pendeta-pendeta untuk memberkati kawin sejenis. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah satu kehancuran moral, dan tahlilu ma harramallah itu adalah kufur, menghalalkan. Kemarin saya baca di surat di Selasanan di DI, saya mengatakan syirik kufur itu bukan hanya nyembah berhala. Kamu menghalalkan babi ya, kamu ikut menghalalkan babi atau apalah, ikut acara mengharapkan bahiro saiba wali wasilah ya, mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti babi kamu bilang halal, kamu ikut acara-acara penyembahan yang diaturkan, makanan yang diatur kepada setan-setan, itu juga adalah membuat kekufuran di ayat-ayat Quran. Kalau kamu baca, wah bahaya sekali. Kita sudah tidak berperang dengan agama lain, itu sudah toleransi. Kita ini mayoritas orang perang iku wis toleransi. Kita sudah ratusan tahun kita ini toleran dengan agama lain. Nggak ada perang agama di Indonesia, nggak ada. Yang ada penjajahan, melawan penjajahan dengan kita dengan Belanda karena mereka menjajah, dengan Jepang karena mereka menjajah. Tapi kalau agama Hindu, Buddha dan Kristen yang tidak keras atau tidak merangi kita berdamai dari dulu, sudah lama sekali. Dari zaman Majapahit sudah lama kita ini negara paling toleran. Ini kata orang India yang ngajar di IAIN Kalijaga ya, jenenge sapa?
sing biasa nakridi buku-bukune Amirul Ulum itu loh, orang India namanya siapa? Di India, Hindu Buddha ini paten-patenan, Pak. Hindu Buddha itu agama yang paten-patenan di India. Tapi di Indonesia, Candi Borobudur dengan Candi Prambanan, ya kan ada Hindu, ada Buddha, itu bisa rukun begitu, paham? Yang bikin Borobudur, padahal Borobudur mungkin Hindu ya, tapi yang arsiteknya Buddha dan seterusnya. Itu di Indonesia ini unik, tidak ada perang agama, yang ada perang antara kerajaan dengan kerajaan, kekuasaan dengan kekuasaan, atau dengan penjajah. Alhamdulillah, marilah. Ini nggak tahu, memang watek kita begitu, nggak tahu begitu itu, paham? Wateknya begitu. Tapi alhamdulillah, dengan melawan penjajah, tapi diniati juga izzul Islam wal muslimin. Inilah yang membuat kita berkah di sarang ini. Tadi siang saya bilang berkahnya perjuangan perang Mbah Zubair, mimpin Hizbullah, okay? Termasuk tentara Hizbullah adalah Mbah Maimun sendiri. Ini pimpinannya Mbah Zubair. Ini makanya pendidikan agama di sini di sarang ini barokah, karena lewat perjuangan, lewat hasil perjuangan, orang hanya ngaji tok nggih. Ini perjuangan khidmah kepada Islam yang paling besar itu ya perjuangan. Alhamdulillah, mulane sampean napa kula pesen supaya nek mulai napa namine supaya sing iso njaga awake nggih, sampean membawa nama Mbah Maimun, membawa mana Pondok Al Anwar, Alma Mater Anwar, sampean itu membawa nama baik. Sampean akal, sampean apa nyolong, sampean copet, sampean royokan berkat ya. Nek neng kene menawa ya rada piye lah, padha-padha kancane, tapi neng kono dipleroki ya. Iki apa iki santri sarang iki, ojo sampai jadi pengurus NU. Incim ngono paling.